Di video sebelumnya, Xiaoyan dan yang lain terlihat menghilang dari daerah tersebut dan segera bergegas menuju Pulau Naga Timur. Saudara Xiaoyan, dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam 10 menit lagi, ucap Yao Ming. Ya, kalau begitu, mari kita meningkatkan kecepatan kita, ucap Xiaoyan. Tidak berselang lama, ketika Xiaoyan terbang bersama dengan yang lain, tiba-tiba Xiaoyan berkata, "Tunggu, ada aura yang akrab," ucap Xiaoyan. Dan ternyata benar, terlihat di sisi lain sedang ada pertarungan di sana. Juli, 3 Raja Naga Besar adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan beberapa tiruan dari tempat yang tidak diketahui dalam upaya untuk menyatukan naga poin kuno. Ini benar-benar terlalu naif bagi Anda, ucap seseorang pria yang mengenakan baju perang, dilirik Juli sambil tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit perang dan memiliki kekuatan di tingkat Banseng. Jangan berbicara omong kosong, kau tentu tahu lebih baik daripada aku. Sepertinya kalian sudah lupa aturan suku kami di bawah pemerintahan 3 Raja Naga Besar, ucap Juli dengan wajah yang suram. Sementara itu, sosok di pinggir Qian Xuan berkata, "Qian Xuan, jangan buang waktumu dengan orang tua itu, cepat habisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang kita harapkan. Kita harus segera kembali dengan cepat," ucap seseorang berwajah merah. Dan di sisi lain, Hacking yang mendengar ini merasa geram. Kemudian dia berkata, "Dua jigamba tua, 3 pulau naga agungmu itu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pulau Naga Timurku. Setelah Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 pulau naga besar Anda hanya akan menunggu untuk mati," ucap Hacking dengan sangat marah. Mendengar ini, dia berwajah merah hanya tertawa dan berkata, "Itu hanya jika kamu dan dia masih hidup sampai waktunya tiba," ucap dia berwajah merah sambil tertawa. Kemudian, pria berwajah merah dengan kilat melepaskan serangan pada Hacking dan mengakibatkan Hacking terpental dan terlihat mengeluarkan darah. Dasar keparat sialan, mata Hacking langsung memerah setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membekak hingga 2 kali lipat ukurannya. "Jangan buang waktu lagi, bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun untuk hidup," ucap pria tua berwajah merah itu dengan dingin dan tersenyum. "Beraninya kau melakukan itu pada Hacking," ucap Juli dengan nada geram. "Juli, kekuatan kita sama. Jangan mengkhawatirkan orang lain. Khawatirkanlah dirimu sendiri. Bagaimana Anda akan melawan saya sekarang setelah Anda terluka begitu parah," ucap pria tua berwajah merah. "Aku tidak peduli dengan keadaanku sekarang. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir," ucap Juli. "Keberadaanmu yang sekarang hanyalah seperti semut. Kau benar-benar berani menantangku. Ini sangat menjijikan," ucap pria tua berwajah merah. Sementara itu, Hacking yang terlihat sudah terluka parah. Dia kemudian bergumam, "Apakah aku akan mati?" gumam Hacking ketika melihat aura membunuh yang kuat mengarah kepadanya. "Tenang, aku akan melemparkanmu ke makam naga. Begitu kau mati, ini bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan untukmu yang layak." Ruang di depan Hacking berfluktuasi ketika penatua berwajah merah muncul. Matanya yang dingin dan acuh tak acuh saat mereka memandangi Hacking. Setelah itu, pria berwajah merah yang ternyata bernama Hujan tersebut perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala Hacking. Aura membunuh terlihat sangat besar di matanya. "Hujan, Kaisar Naga tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu berani membunuh Hacking," ucap penatua Juli yang sedang diseret kejauhan, merasa tubuhnya menjadi sedingin es ketika melihat situasi dari Hacking. Hujan hanya tertawa ketika mendengar ancaman tersebut, lalu dia berkata, "Kaisar Naga, itu hanya jika dia bisa selamat dari kekuatan gabungan 3 Raja Naga," ucap Hujan sambil tertawa. Kemudian Hujan berkata kembali, "Kamu benar-benar karakter yang sangat keras. Sayangnya Anda telah memilih jalan yang salah. Kemenangan kali ini adalah milik 3 pulau naga besar. Tetapi kamu dapat yakin bahwa banyak orang akan menemanimu. Paling tidak Anda tidak akan merasa kesepian di neraka," ucap Hujan. Lalu tiba-tiba Xiaoyan muncul dan berkata, "Katakan padaku, apakah kamu berpikir kamu akan dapat menghancurkan kepalanya lebih cepat daripada aku melakukan hal yang sama padamu?" ucap Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di atas tubuh Hujan dan sudah siap membunuhnya. Terlihat Hacking yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian. Tiba-tiba dia membuka matanya setelah mendengar suara yang lembut yang tidak mengandung kemarahan dan sosok kurus yang tak asing muncul di matanya. "Xiaoyan, apakah itu kamu?" ucap Hacking. Sementara itu, Hujan yang sudah terancam dengan gemetar dia berkata, "Kamu siapa?" "Saya adalah penatua Hujan dari Pulau Naga Utara," ucap Hujan dengan gemetaran.
Kemudian hujan bergumam, dari mana asal monster ini? Mengapa saya tidak bisa merasakan kehadirannya barusan? Gumam hujan yang sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan di sisi lain, mata Penatua bertubuh setengah naga, terus berkedip. Ekspresinya juga berubah dengan cepat ketika melihat kehadiran Xiaoyan. Lalu Xiaoyan berkata, lepaskan tanganmu sekarang darinya. Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik pria tua tersebut dan memberinya perintah. Terlihat ekspresi Penatua bertubuh setengah naga itu berubah. Dia dengan cepat memutar matanya dan berkata, aku akan hitung sampai 3 dan kita akan melepaskan bersama-sama masing-masing dari sandera kita. Bagaimana menurutmu? Ucap Penatua setengah naga. Lalu Xiaoyan berkata, baiklah mari kita hitung dan lepaskan masing-masing sandera kita bersama. Ucap Xiaoyan. Tak lama kemudian Xiaoyan melepaskan hujan dan Penatua bertubuh setengah naga melepaskan Juli dari genggamannya. Xiaoyan, bunuh dia. Dia adalah elit Banseng dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada saya, ucap Peking yang sudah dalam keadaan terluka parah. Sementara itu, di sisi lain, pria tua bertubuh setengah naga itu berkata, bolehkah aku tahu siapa teman ini? Hal ini sepenuhnya masalah suku naga Poin Kuno kita. Saya harap Anda tidak akan ikut campur. Raja-raja naga dari 3 pulau naga besar tidak jauh dari sini. Jika mereka kembali ke sini, saya pikir itu akan sangat sulit bagi Anda untuk melarikan diri dari sini, ucap Penatua bertubuh setengah naga. Xiaoyan yang mendengar ancaman tersebut bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia menurunkan tubuhnya dan membantu Heking. Setelah itu dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke mulut Heking. Lalu dia tertawa dan berkata, bagaimana sekarang keadaanmu? Tanya Xiaoyan. Ah, itu tidak cukup untuk membunuhku. Heking tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Penatua bertubuh setengah naga dan berkata, kamu seharusnya membunuhnya lebih awal. Orang ini adalah elit Banseng. Dan membunuhnya sama dengan melemahkan kekuatan Pulau Naga Utara. Kesempatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda temukan sepanjang waktu, ucap Heking. Mendengar ini, Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata, tenang saja, serahkan semuanya padaku, ucap Xiaoyan. Dan di sisi lain, Penatua setengah naga mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kemudian dia kembali berkata, teman, Anda telah mencampuri urusan suku Poin Naga kuno di alam kosong ini. Itu bukanlah keputusan yang cerdas bagi Anda, ucap Penatua setengah naga. Sementara itu, Penatua Juli yang baru sadar akan kehadiran Xiaoyan, dia berkata, Xiaoyan, mengapa Anda datang ke sini? Masalah di sini bukanlah sesuatu yang bisa Anda campur tangan. Bawa Heking dan pergi. Aku akan melindungimu dan mencoba menahan mereka semua, ucap Juli. Mencoba melarikan diri, bagaimana bisa begitu mudah? Teman, pergilah sekarang dari sini sendiri. Ini adalah kesempatan terakhirmu, ucap Hujan sambil melirik sini Xiaoyan. Xiaoyan hanya tertawa dan berkata, seorang perantara Banseng benar-benar berani bertindak sombong di depan saya, ucap Xiaoyan sambil mengeluarkan aura dokinya. Terlihat ekspresi Hujan berubah drastis saat menyaksikan Xiaoyan yang menghilang. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menghilang ketika sebuah serangan yang kuat diarahkan Hujan kepadanya. Berani menyerangku, kamu akan mati. Tidak berselang lama, Xiaoyan muncul kembali. Hujan sangat terkejut ketika dia melihat sosok yang perlahan muncul di ruang kosong di depannya. Beberapa saat kemudian, suara yang agak serak-serak berkata, ah, mana mungkin, kamu elit Doseng, ucap Hujan. Sementara itu, Heking pun bergumam, ah, dia sudah mencapai tingkat Doseng, ucap Heking bergumam tak percaya ketika melihat Xiaoyan. Dan di sisi lain, Penatua Juli juga diam-diam menelan seteguk air liur. Bahkan pada kondisi puncaknya, dia harus mengalami pertempuran pahit untuk mengalahkan orang-orang ini. Namun di tangan Xiaoyan, sepertinya ini akan mudah. Orang ini, bagaimana dia berlatih? Dia telah mencapai level ini dalam beberapa tahun yang singkat. Tidak heran, dia adalah teman Kaisar Naga. Dia memang luar biasa, gumam Penatua Juli. Kemudian Penatua Juli melihat Hujan dan Penatua setengah naga yang mencoba melarikan diri. Lalu dia berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, jangan biarkan mereka melarikan diri. Ini akan merugikan kita di masa depan, ucap Penatua Juli. Namun sementara itu terlihat Yao Ming tertawa dan berkata, orang-orang tua ini benar-benar licik. Tapi apa yang mereka bisa lakukan hanya dengan kekuatan Banseng belaka, ucap Yao Ming yang terlihat sudah menangkap Penatua setengah naga dan Hujan. Lalu dia melemparkan tubuh mereka kepada Xiaoyan.
Terlihat Xiaoyan menerima tubuh mereka lalu menyegel doki mereka. Setelah itu dia melemparkan orang-orang tersebut kepada Heking. Matanya mendarat pada Penatua Juli ketika dia tertawa dan berkata, "Ini adalah kepala suku 9 jauh Tanah Piton, Yao Ming," ucap Xiaoyan sambil memperkenalkan Yao Ming kepada semuanya. "Apa? 9 jauh Tanah Piton?" Ekspresi Juli berubah sedikit setelah mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Yao Ming ketika dia berkata, "Ada desas-desus bahwa 3 pulau naga besar telah mengirim seseorang untuk meminta kerjasama dengan suku Anda untuk berurusan dengan pulau naga timur kita," ucap Penatua Juli. Ketika mendengar ini, Yao Ming hanya tertawa dan berkata, "Penatua Juli tidak perlu khawatir. Orang yang setuju untuk bekerja sama dengan 3 pulau naga besar adalah adikku yang tidak berguna. Namun, sekarang saya telah mendapatkan kembali posisi kepala suku saya darinya." Lalu, Yao Ming tersenyum dan menjawab, "Sekarang saya diundang oleh saudara Xiaoyan. Jika pulau naga timur tidak membenci bantuan ini, suku 9 jauh Tanah Piton, saya dapat membantu Anda," ucap Yao Ming. "Ah, seperti itu rupanya. Syukurlah kalau begitu," ucap Penatua Juli. Kemudian Xiaoyan segera bertanya, "Bagaimana situasi Pulau Naga Timur sekarang?" tanya Xiaoyan. "Sangat buruk. 3 pulau naga besar telah menyerang seluruh tempat ini. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Naga sebelum dia benar-benar dapat mencapai puncaknya. Pulau Naga Timur berada dalam kekacauan total. Kaisar Naga telah dikelilingi oleh 3 raja besar sekarang," ucap Penatua Juli. Ketika mendengar ini, ekspresi serius muncul di wajah Xiaoyan. Situasi Pulau Naga Timur lebih buruk dari apa yang dia bayangkan. Kemudian Xiaoyan berkata, "Ayo kita segera pergi ke Pulau Naga Timur," ucap Xiaoyan. Terlihat ketika mendengar ini, Heking, Penatua Juli, dan yang lainnya, kemudian mereka semua segera bergegas mengikuti Xiaoyan ke Pulau Naga Timur. Sesampainya di sana, semua orang yang sudah mengelilingi Pulau Naga Timur segera berbincang-bincang. "Ah, itu Heking. Mereka berasal dari Pulau Naga Timur. Mereka akan mengacau," ucap pria besar yang melihat kedatangan Heking dan yang lainnya. Xiaoyan yang melihat mereka semua tanpa menunggu lama, dia dengan cepat menyerang barisan pertahanan tersebut dengan mudah. "Siapa sebenarnya kamu?" Mata pria besar tersebut terkejut ketika dia melihat pertahanan mereka hancur dalam sekejap oleh Xiaoyan. Xiaoyan hanya acuh tak acuh ketika mendengar pria besar tersebut bertanya. Lalu dia berkata, "Di mana Jian?" ucap Xiaoyan. Terlihat mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan sedikit pun keberadaan Jian. Dia mengerutkan kening setelah mengajukan pertanyaan, dan tidak berselang lama riak energi yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari sebuah tempat. Scene pun berganti ke tempat Jian. Terlihat di depan Jian ada 3 sosok. Mereka bertiga memiliki penampilan setengah baya. Setiap tindakan yang mereka lakukan selalu mendominasi, mengungkapkan sifat mereka yang ganas dan sombong. Dan di sisi Xiaoyan terlihat orang besar melakukan raungan untuk memanggil semua temannya. Xiaoyan yang melihat ini segera berkata, "Kamu mencari kematian," ucap Xiaoyan ketika melihat sosok besar tersebut sepertinya memanggil temannya. "Gawat, orang ini telah mengirim pesan. Banyak 3 ahli Pulau Naga Besar bergegas sekarang," ucap Penatua Juli berbicara dengan suara dalam kepada Xiaoyan. "Ah, kalau begitu, ayo pergi ke Aula Naga dulu." Mata Xiaoyan berkedip. Dia memang melihat banyak sosok bergegas ke arahnya. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan memimpin jalan ke Aula Naga. Yao Ming dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Blokir mereka semua. Pulau Naga mengeluarkan banyak tangisan keras sementara kelompok Xiaoyan bergerak. Ada banyak 3 ahli Pulau Naga besar di depan Xiaoyan yang berusaha untuk memblokir kelompok Xiaoyan. "Dari mana kamu berasal? Anda berani sekali ikut campur dalam rencana 3 Pulau Naga besar kami." Sebuah teriakan yang seperti guntur terdengar saat Xiaoyan muncul di atas Aula Naga. Sementara itu, Juli segera berkata, "Xiaoyan, hati-hati, dia adalah komandan pertama Pulau Naga Barat, Xuanmo. Dia memiliki kekuatan doseng bintang 2, ucap Juli. Xiaoyan hanya tersenyum, lalu dia segera menyerang Xuanmo. Kemudian pukulan yang sangat keras mendarat di tubuh Xuanmo. "Ah, ternyata kamu memang memiliki kemampuan." Kejutan melintas di mata Xuanmo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam adu pukulan tersebut. Kemudian Xuanmo berkata kembali, "Siapa kamu sebenarnya? Katakan namamu padaku. Hal-hal dari suku Kuai kuno saya bukanlah sesuatu yang orang biasa dapat campur tangan," ucap Xuanmo sambil menatap Xiaoyan. "Xuanmo, mengapa kamu masih membuang waktu? Serang dan tangkap saja dia. 3 Raja Naga Besar kemungkinan akan segera menang," ucap 2 orang yang muncul di depan Xuanmo. Dan itu adalah seorang laki-laki tua dengan jubah hijau dan seorang laki-laki tua dengan jubah kuning.
Tidak berselang lama, ada dua sosok kembali muncul dan berkata, apakah kalian bertiga mencoba menggertak wilayah Naga Timur? Kamu pikir kita tidak punya siapa-siapa? Terdengar sebuah teriakan marah tiba-tiba dikeluarkan dari aula naga. Xiaoyan yang merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi ketika dua pria tua berambut putih dengan mata yang luar biasa tajam muncul. Xiaoyan, ini adalah penatua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur kita, ucap Juli yang bergegas datang dan menjelaskan kepada Xiaoyan. Ketika mendengarnya, Xiaoyan berkata, salam untuk dua sesepuh, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Teman kecil Xiaoyan, tidak perlu bersikap sopan, Anda adalah teman Kaisar Naga. Secara alami, Anda adalah tamu penting dari Pulau Naga Timur kami. Anda benar-benar membantu kami kali ini. Kami akan mengingat bantuan ini, ucap penatua pertama. Kemudian Juli menjelaskan pria berjubah hijau itu adalah penatua pertama dari Pulau Naga Barat. Dia disebut Jumu dan berada di tingkat bintang 2 menengah doseng. Dan satunya adalah penatua pertama dari Pulau Naga Selatan. Dia disebut Lisan dan memiliki kekuatan yang sama dengan Jumu, ucap Juli dengan lembut memberitahu Xiaoyan. Orang tua King San, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan lagi? Anda harus menyadari bahwa dengan terus melawan, kekuatan Pulau Naga Timur akan sepenuhnya habis, ucap Elder berjubah hijau dari Pulau Naga Barat. Pulau Naga Timurku tidak akan membiarkan pengkhianat sepertimu yang telah melupakan aturan suku untuk terus mengacau. Bahkan jika kami harus menghabiskan semua orang di Naga Timur, itu tidak masalah, ucap penatua pertama King San. Aku akan melihat apakah lidahmu akan tetap sekuat ini setelah 3 Raja Naga menghabisi Kaisar Naga Anda, ucap penatua pertama Jumu dari Pulau Naga Barat tertawa. Kemudian dia berkata kembali, jika kita menghitung waktu, bala bantuan yang dikirim oleh suku Heaven Diamond Point ini kemungkinan akan segera tiba. Dan pada saat itu, aku yang lama akan melihat bagaimana kamu akan melawan, ucap penatua pertama Jumu. Kamu adalah orang yang tidak tahu malu. Naga Point kuno dan Heaven Diamond Point adalah musuh dari dulu. Bisa-bisanya Anda telah melupakan kebencian semacam itu. Anda tidak layak menjadi anggota suku Point kuno. Dan saat itu Kaisar Naga telah menghabiskan upaya untuk merawat kalian semua. Kesadaran kalian semua telah dimakan oleh kebodohan, ucap penatua kedua dari Naga Timur. Terlihat ekspresi kelompok Suanmo menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar penatua kedua menyebutkan kata Kaisar Naga. Lalu mereka berkata, Kaisar Naga telah hilang selama ribuan tahun. Kemungkinan dia tidak ada lagi di dunia ini. Adapun suku Heaven Diamond Point, kita akan menghabisi mereka begitu kita bersatu. Dan suku Point Naga kuno telah terpisah terlalu lama. Itu harus disatukan sesegera mungkin. Namun kalian semua telah memblokir penyatuan, ucap Suanmo. Anda tidak perlu menunggu anggota suku Heaven Diamond Point. Saya kebetulan bertemu dengan mereka di sepanjang jalan dan mengirim mereka ke neraka, ucap Xiaoyan. Kamu kerapat, beraninya kamu merusak rencana 3 pulau besar kami. Suanmo menatap Xiaoyan saat dia berteriak dengan marah. Kalian berdua, kenapa kamu masih membuang-buang waktu bersamanya? Serang dan ratakan aula naga ini, ucap Suanmo. Kemudian Xiaoyan segera berkata, 2 tetua kepala suku Yaoming akan membantu Anda berdua berurusan dengan Suanmo dan 2 lainnya. Saya akan membantu Jian sekarang, ucap Xiaoyan. Baiklah kalau begitu, ucap kedua penatua Naga Timur. Lalu Xiaoyan bergegas menuju ke tempat Jian berada. Sementara itu di tempat Jian berada, terlihat dia sedang bertarung dengan 3 Raja Naga besar. 3 Raja Naga besar, aku ingin melihat betapa menakutkannya kalian semua, ucap Jian. Terlihat Raja Naga Barat hanya tertawa dan berkata, memang layak menjadi konstitusi Naga Point. Kekuatanmu sebenarnya sekuat ini, ucap Raja Naga Barat. Kemudian dia berkata kembali, keponakanku Jian, mengapa Anda perlu melanjutkan perlawanan yang keras kepala ini? Meskipun Anda memiliki konstitusi Naga Point yang sangat langka, namun kekuatan Anda belum matang. Anda benar-benar terlalu naif jika Anda berpikir untuk melawan kami bertiga sendirian, ucap Naga Barat. Raja Naga Barat, kamu harus berhenti bertindak di depanku. Kalian bertiga telah mengambil keuntungan dari menghilangnya ayah saya untuk membagi suku Naga Point kuno yang mengakibatkan keadaan suku Naga Point kuno saat ini sangat kacau. Dan tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa kalian bertiga adalah pendosa suku ini, ucap Jian. Anda jangan berbicara sembarangan, kita bertiga juga memiliki garis keturunan kerajaan. Adalah logis bagi kita untuk menyatakan diri kita sebagai raja. Sejak kapan seorang wanita muda seperti Anda menegur kami, ucap Raja Naga Selatan.
Ya, itu benar. Keponakan Jian, kerugian dari konflik internal di dalam suku naga Koid kuno terlalu parah. Mengapa kamu tidak menyerah saja dari pertempuran ini? Ucap Raja Naga Barat. Apakah kamu pikir kamu layak memiliki garis keturunan kerajaan naga kuno? Suku naga kuno akan benar-benar selesai jika berakhir di tangan Anda, ucap Jian dengan nada geram. Terlihat Raja Naga Utara tersenyum ketika mendengar kata-kata Jian. Dia dengan lembut berkata, karena keponakan Jian sangat keras kepala, saya hanya bisa menangkap Anda dengan paksa. Setelah Anda menyaksikan kemakmuran suku naga kuno kami di masa depan, Anda secara alami akan mengerti apa yang saya lakukan sekarang adalah benar, ucap Raja Naga Utara. Sudahlah, kita harus segera menyerang, jangan terus menunda. Situasi mungkin berakhir berubah, ucap Raja Naga Barat. Apakah kamu berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena jumlahnya lebih banyak, ucap Jian. Kemudian wajah Jian sedikit terkejut ketika melihat sebuah jurus muncul. Jari pegas kuning, pam mesin semi kuning. Terlihat jurus tersebut langsung menabrak ketiga Raja Naga tersebut dan memaksa mereka mundur beberapa langkah saat ingin mendekati Jian. Siapa kau pencuri kecil, beraninya kau ikut campur dalam masalah suku Koid naga kuno saya, ucap Raja Naga Selatan. Ah, Xiaoyan, Jian yang melebarkan sayap poiniknya yang 1000 kaki juga sangat kaget karena sosok tersebut adalah Xiaoyan. Kemudian Jian segera berkata, Xiaoyan, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak cocok untuk mereka semua, cepat pergi dari sini, ucap Jian. Mendengar ini, kemudian Xiaoyan menjawab, Anda jangan khawatir, kamu istirahatlah dulu. Berapa banyak waktu yang kamu butuhkan untuk memulihkan tenagamu, supaya Anda bisa bertarung kembali, ucap Xiaoyan. Jian terlihat kaget ketika mendengar perkataan dari Xiaoyan, lalu dia menjawab, aku membutuhkan waktu 10 menit, ucap Jian. Ah, 10 menit ya, serahkan semuanya padaku, ucap Xiaoyan. Apa yang kamu katakan? Terlihat Jian merajut alisnya karena khawatir kepada Xiaoyan. Kamu sombong sekali, apa yang barusan kau katakan, ucap Raja Naga Barat. Jangan buang waktu, mari kita serang bocah tengik ini, ucap Raja Naga Selatan. Sementara itu, meskipun Xiaoyan terlihat tenang, namun Xiaoyan jelas menyadari perbedaan besar antara kekuatan dirinya dengan 3 Raja Naga besar tersebut. Tidak menunggu lama, Xiaoyan melakukan serangan spiritual. Hati-hati, ini adalah serangan spiritual. Terlihat wajah Raja Naga Utara ditutupi dengan ekspresi yang serius. Dia tidak mengira Xiaoyan akan melepaskan serangan spiritual. 3 tubuh yang kaku mengeras sejenak. Kedua wajah Raja Naga Barat dan Selatan segera memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Rasa sakit yang hebat terus dipancarkan dari pikiran mereka, menyebabkan mereka mendapatkan dorongan untuk merobek kepala mereka. Bocah kecil, aku akan mencabik-cabikmu selagi kau masih hidup, ucap Raja Naga Barat. Dan di sisi lain, Xiaoyan sudah terlihat menggabungkan kelima nyala api surgawinya dan membentuk bunga api lotus dengan cepat. Dia mengarahkan kepada ketiga Raja Naga tersebut. Dan sementara itu, di sisi lain, semua orang merasakan badai yang mengerikan. Pertempuran yang sangat kacau di Pulau Naga Timur menjadi sunyi ketika badai mengguncang bumi ini muncul. Banyak pasang mata dipenuhi dengan kejutan yang besar saat mereka menatap badai yang memenuhi pemandangan mereka. Bahkan seseorang sekuat Xuanmo akhirnya mengungkapkan ekspresi serius ketika dia merasakan kekuatan penghancur ini. Sepertinya itu serangan yang dilepaskan oleh bocah itu. Apa? Terlihat mata Xuanmo dan penatua lainnya terkejut setelah mendengar berita ini. Dia memang layak menjadi teman Kaisar Naga dan dengan bantuannya Kaisar Naga mungkin memiliki waktu yang lebih mudah. Kelompok dari Pulau Naga Timur saling bertukar pandang. Meskipun serangan Xiaoyan sangat kuat, tubuh naga Koid kuno juga sangat sulit ditembus. Selain itu, mereka bertiga memiliki kemampuan luar biasa. Akan sulit untuk membunuh mereka, gumam Xiaoyan. Dan ternyata benar saja, setelah bunga api lotus menyerang ketiganya, terlihat ketiga Raja Naga tersebut mereka belum mati. Kemudian hati Xiaoyan sedikit tenggelam setelah mendengar ketiga Raja Naga berbicara. Bocah kecil, Raja Naga ini akan memastikan Anda menderita nasib lebih buruk daripada kematian, ucap ketiga Raja Naga. Tidak lama kemudian, sebuah serangan gabungan dari ketiga naga dilancarkan dan membuat Xiaoyan terlihat terluka dan memuntahkan darah dari mulutnya. Ketika serangan selanjutnya akan dilancarkan oleh ketiga Raja Naga tersebut, Xiaoyan melihat sosok Jian yang sudah kembali. Dia terlihat memegang sebuah pedang berwarna emas di tangannya. Kemudian Jian berkata,
Terlihat Jian sangat marah ketika melihat Xiaoyan terluka. 3 Raja Naga, kaisar ini akan selamanya memenjarakanmu dalam penjara naga jika kamu berani menyentuhnya, ucap Jian. Apa? Pedang pembantai naga? Kamu telah memanggil pedang pembunuh naga, ucap ketiga Raja Naga yang terlihat terkejut ketika melihat Jian memegang sebuah pedang berwarna emas. Pedang pembantai naga, semua orang di Pulau Naga Timur sangat terkejut ketika melihat ini. Kaisar Naga benar-benar memanggil pedang pembantai naga. Banyak tetua dari Pulau Naga Timur bergetar saat melihat ke alam kosong. Pedang pembunuh naga sudah muncul, sudah jelas siapa Kaisar Naga itu. Kalian semua harus berhenti bersikap keras kepala, berhati-hatilah untuk berakhir dalam keadaan yang mengerikan, ucap penatua pertama dari Pulau Naga Timur. Cepat kita pergi dari sini, ini takkan berakhir dengan baik. Dia telah memanggil pedang pembantai naga, ucap Raja Naga Barat. Mau pergi kemana kau pengkhianat? Pedang pembantai naga ini takkan melepaskanmu, ucap Jian. Terlihat pedang pembunuh naga tersebut melelahkan tenaga hidup Jian. Jantung Xiaoyan bergetar hebat saat ia menyaksikan perubahan rambut Jian. Karena kamu ingin memojokkan kami sampai mati, aku akan bertarung habis-habisan denganmu, ucap ketiga Raja Naga. Kemudian Jian mengeluarkan sebuah jurus naga kaisar bel. Darah emas dengan cepat menyebar di depan mereka bertiga dan berubah menjadi bel emas setinggi 100 kaki yang melilit raja-raja naga tersebut. Kemudian fluktuasi aneh itu mendekat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah bel emas besar terbentuk, akhirnya ketiga raja naga lari terbirit-birit dengan keadaan terluka parah. Apakah Anda berpikir bahwa pengkhianat layak melepaskan kekuatan seorang kaisar naga? Senyum dingin naik di wajah Jian saat dia melihat trio raja naga yang sangat menyedihkan. Pedang pembantai naga di tangannya sekali lagi tanpa ampun menebas mereka bertiga. Kemudian suara bergema, 3 raja naga besar telah dikalahkan. Terlihat kelompok Xuanmo segera berubah sedingin es setelah mereka menyaksikan 3 tokoh menyedihkan melarikan diri. Tubuh mereka mulai bangkit dari tanah ketika mereka melarikan diri ke segala arah bersamaan dengan beberapa tetua dari 3 pulau akan menjadi bunuh diri bagi mereka untuk tetap tinggal pada saat ini. Ah, pedang yang sangat menakutkan, ucap Xiaoyan yang melihat ketiga raja naga tersebut lari terbirit-birit. Kemudian Xiaoyan kaget saat melihat Jian jatuh. Dia terburu-buru bergerak maju dan menangkapnya. Jantungnya tanpa sadar sakit setelah melihat wajah Jian yang sangat pucat. Xiaoyan menyadari tampaknya menggunakan pedang pembantai naga sangat melelahkan Jian. Selain itu, kelelahan seperti ini tampaknya bukan kelelahan doki yang sederhana, gumam Xiaoyan. Saya baik-baik saja, ucap Jian menatap Xiaoyan yang saat ini dia berbaring di pelukan Xiaoyan. Senyumnya yang agak kuat muncul di wajahnya. Lalu Xiaoyan tersenyum dan berkata, ya makanlah ini. Ini adalah daun yang paling kamu sukai saat makan, ucap Xiaoyan. Apakah kamu masih memperlakukan saya seperti seorang gadis kecil, ucap Jian yang tanpa sadar memutar matanya kepada Xiaoyan. Kaisar Naga, kelompok elder pertama Pulau Naga Timur dengan cepat terbang dari bawah. Setelah itu mereka berhenti agak jauh dari Jian. Dengan hormat mereka berkata, Kaisar Naga, apakah Anda baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Penatua pertama, apakah Pulau Naga Timur baik-baik saja? Tanya Jian. Melaporkan kepada Yang Mulia, Pulau Naga baik-baik saja. Banyak anggota dari 3 Pulau Naga besar telah melarikan diri. Namun ada cukup banyak anggota dari suku Naga Poi kuno yang telah memilih untuk tetap berada di Pulau Naga Timur kita, ucap penatua pertama. Ya, terima saja mereka sementara dan awasi mereka. Mungkin ada mata-mata dari 3 pulau di antara mereka, ucap Jian sedikit mengangguk dan menjawab. Baiklah Kaisar Naga, bagaimana dengan 3 Raja Naga besar? Tanya penatua pertama. Raja Naga Barat dan Selatan memiliki anggota tubuh yang terputus oleh saya. Bahkan jika mereka dapat pulih di masa depan, kekuatan mereka pasti akan berkurang. Hanya saja Raja Naga Utara sudah tidak akan dapat mencapai sesuatu yang hebat. Setelah Pulau Naga Timur pulih, kami akan meluncurkan serangan balik dan menyelesaikan masalah ini, ucap Jian. Baiklah, saya mengerti, ucap semua penatua. Kemudian Jian melirik Xiaoyan dan berkata, mengapa tatapanmu begitu aneh padaku? Tanya Jian. Anda sudah sangat jauh berbeda, wajar saja saya merasa aneh, ucap Xiaoyan. Apakah kamu tidak menyukai penampilan saya ini? Saya sering melihat Anda meletakkan mata Anda pada tubuh kakak perempuan Cailin di masa lalu, ucap Jian. Ah, jangan berbicara sembarangan. Terlihat Xiaoyan memerah ketika melihat tubuh Jian sekarang yang sangat bahenol dan menggoda.
Terlihat Jian hanya tertawa dan berkata, "Terima kasih banyak kali ini. Jika Anda tidak menahan 3 Raja Naga untuk waktu yang sangat lama dan Anda melukai mereka, pedang pembunuh naga yang belum matang ini tidak akan mampu mengalahkan mereka bertiga," ucap Jian. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya telah melakukan banyak upaya selama periode ini karena Anda," ucap Xiaoyan. "Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu, tapi kamu masih suka menonjolkan diri. Anda harus memulihkan diri di Pulau Naga Timur selama periode waktu ini," ucap Jian. Xiaoyan mengangguk, kemudian Jian mengantarkan Xiaoyan ke ruangan khusus untuk memulihkan diri.